ekonomis tidak sungkan-sungkan dilakukan pasangan yang akan segera menikah, yaitu Ruben Onsu dengan Wenda Tan. Ya, setelah melangsungkan pernikahan di Bali nanti pemirsa, keduanya menyatakan tidak akan menggelar resepsi di Jakarta. Ruben dan Wenda terus terang nih ya, lebih baik biaya tersebut mereka alokasikan untuk membeli rumah. Wow, keputusan yang tepat nih ya, hari gini gitu loh. Nah pemirsa, berikut ini kisahnya. Hari pernikahan Ruben Onsu dengan Wenda Tan tinggal dalam hitungan hari saja. Rona keceriaan jelas terpancar dari wajah presenter dan mantan personil Cherry Bell tersebut saat mencoba baju pengantin di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan kemarin. Pada saat pemberkatan yang rencananya dihelat di Nusa Dua Bali tanggal 22 Oktober nanti, Ruben akan mengenakan pakaian rancangan Samuel, sementara Wenda mengenakan gaun pengantin karya Yohanes. Hari ini saya baru dapat schedule-nya untuk fitting ya, karena ini waktunya sudah mendekati. Jadi hari ini adalah hari yang pas untuk saya fitting. Kenapa saya samain di hari Selasa? Karena saya pun akan menikah nanti di hari Selasa. Jadi semuanya saya pengen samain. Ya mudah-mudahan semua rencana ini bisa berjalan dengan lancar lagi. Amin. Ruben punya alasan sendiri memilih tanggal dan tempat berlangsungnya pemberkatan pernikahan. Tanggal 22 Oktober merupakan hari ulang tahun mendiang ibunya. Sementara pemilihan tempat menikah di Pulau Bali guna mewujudkan keinginan ibunya semasa masih hidup untuk mengunjungi Pulau Dewata. Saya menikah di tanggal 22 Oktober, tepat di hari ulang tahun almarhum ibu saya gitu. Jadi kenapa saya mau pergi ke Bali itu, kenapa saya mau menikah di Bali selain Wenda suka dengan Bali. Ibu saya itu sebelum saya punya semuanya, sebelum saya bisa jadi artis, mama saya itu kepengen banget pergi ke Bali. Tapi kan Tuhan berkata lain, mama saya sudah keburu meninggal. Jadi saya ingin di nikahan saya, Wenda kan mama papanya komplit, saya kan nggak ada satu. Jadi saya kepengen di hari itu walaupun mama saya nggak datang, tapi mama saya di hari ulang tahunnya, saya menikah di hari ulang tahunnya mama saya. Selain sangat mencintai almarhumah ibundanya, Ruben juga dikenal dekat dengan mendiang neneknya. Mata Ruben mulai berkaca-kaca menahan kesedihan saat teringat belum sempat nyekar ke makam sang nenek. Belum, itu yang membuat saya kemarin ini sedih. Saya belum sempat nyekar ya gitu. Jadi saya udah dimimpin sama ya nenek saya sendiri gitu. Saya belum. Jadi saya mimpi nenek saya datang. Kok lu nggak ngundang gue gitu? Padahal mungkin dalam artinya saya belum pernah memperkenalkan Wenda ke makam nenek saya gitu. Saya adalah salah satu cucu yang paling dekat. Jadi ketika pas kemarin mau menuju di tanggal 1 Oktober itu saya rasa hati itu udah nggak ngerti rasanya itu gimana gitu. Tapi yang pasti saya bilang saya memilih tanggal itu adalah tanggal yang terbaik buat saya. Jadi saya nggak boleh sedih gitu. Cuman yang ya layaknya hal yang lain lah gitu. Jadi saya belum memperkenalkan Wenda ke keluarga besar yang lain karena kan udah banyak yang meninggal. Ruben juga merasa sedih karena menjelang hari bahagianya ternyata Wenda sempat jatuh sakit. Ruben meminta doa dan dukungan agar calon istrinya diberikan kesehatan. Ruben pun memastikan bila ia dan Wenda tak akan menggelar resepsi pernikahan di Jakarta. Ya lu lihat aja senyum gue deh. Pontang-panting sana sini TV ya gitu. Ya harganya cukup besar, tapi memang kenapa saya ini nih ya saya jawab kenapa saya tidak mau di Jakarta, karena saya memberikan hadiah untuk Wenda sebuah rumah. Jadi saya memberikan hadiah sesuai rumah yang sesuai dengan keinginannya Wenda. Jadi setelah saya nikah ini kami akan fokus untuk di rumah yang Wenda inginkan. Jadi saya lebih baik menyimpan uangnya di rumah ini.
Sukses ya Ruben untuk rencana pernikahannya. Ya pemirsa, sementara itu setelah sempat gonta-ganti pacar nih ya, penyanyi Semi Simorangkir kini lebih memilih untuk mengikuti apa kata ibunda tercintanya terkait soal jodoh. Dan saat ini Semi mengaku belum punya tambatan hati yang siap ia ajak untuk menjalani hubungan ke jenjang pernikahan. Lalu bagaimana ya dengan nama Nadia Anwar, wanita asal Malaysia yang disebut-sebut berstatus janda itu? Nah pemirsa, ini dia liputannya. Sudah sejak awal tahun ini, kisah asmara Semi Simorangkir dengan Nadia Anwar terungkap ke media. Namun Semi nyaris tak pernah terlihat menunjukkan kebersamaannya dengan kekasihnya yang asal Malaysia itu. Ditemui oleh awak media seusai tampil di konser ulang tahun Global TV yang ke-11, Semi justru mengaku kalau hingga saat ini belum punya pacar. Hubungan asmara belum ada sih ya. Jadi semuanya masih teman. Takut untuk terlalu jauh dulu lah. Meski mengaku belum punya pacar, namun seketika wajah Semi memerah ketika awak media menyebutkan nama Nadia Anwar. Semi pun tak menampik kalau dirinya memang berhubungan dekat dengan Nadia yang disebut-sebut berstatus janda itu. Nah, itu tahu ngapain nanya lagi. Para hubungannya gimana sih? Tahu nanya. Kan kadang-kadang begini nih. Kurang enak gitu ini. Gesrek juga yang begini ya. Gesrek. Udin tahu nanya. Ya pokoknya semuanya teman Mas. Mau dari Malaysia, mau dari New Zealand, Zimbabwe, pokoknya belum ada yang sampai ikatan saya serius dan direstui sama orang tua, dan ya semuanya saya anggap equal ya, karena setiap menjalin sesuatu mau dengan sahabat, temen cewek, temen cowok itu equal sih. Yang penting mengasihi sesama. Dengan usianya yang baru saja memasuki 31 tahun pada 8 September lalu, tentu sudah saatnya bagi Semi untuk mempunyai hubungan serius yang bisa dibawa ke jenjang pernikahan. Bisa jadi Semi terlalu selektif sehingga sampai kini tak kunjung muncul tanda-tanda kalau ia akan mengakhiri masa membujangnya. Selektif sih enggak ya, karena di zaman sekarang cari yang baik aja udah syukur. Tapi memang kalau saya disuruh nyari yang baik atau nyari yang benar, saya lebih baik nyari yang benar. Karena kalau baik belum tentu benar, kalau benar udah masih baik. Sebenarnya sih kalau untuk sesuku sih udah modern lah, tapi yang penting seiman sih. Apakah semua kriteria yang disebutkan Semi ada dalam diri Nadia Anwar? Jangan-jangan hanya satu yang kini sangat dinanti-nantikan oleh Semi, yaitu turunnya restu dari ibunda. Kalau harus memilih dalam mencari pasangan hidup, apakah Semi lebih menuruti kata hati atau kata ibundanya? Bisa saja Semi kini lebih menuruti kata ibundanya, karena semua hubungan asmara Semi dengan pacar-pacar pilihannya yang lalu tak ada yang awet. Gue udah kapok sih ngikutin kata hati gue, gak ada yang benar. Jadi coba ya kan, ada saatnya kita ngalah ya, menekan ego. Jadi coba ngikutin nyokap dulu deh. Ku ingin dia Pemirsa, dalam kondisi hamil tadi malam, Ayu Ting Ting masih sanggup loh untuk tampil di panggung dengan riasan yang berupa sanggul yang menjulang tinggi. Tidakkah itu hal yang cukup riskan ya untuk kondisi Ayu saat ini? Terlebih lagi-lagi tadi malam tak terlihat suaminya Enji yang dulu biasanya mengawal Ayu. Nah pemirsa, berikut ini kisahnya. Kehamilan tak menghambat Ayu Ting Ting untuk terus naik panggung. Semalam dalam konser ulang tahun Global TV yang ke-11, Ayu Ting Ting bahkan tampil dengan dandanan yang terbilang cukup riskan untuk perempuan hamil. Karena Ayu harus memakai sanggul yang tinggi menjulang. Secara kasat mata saja sudah bisa dibayangkan bagaimana beratnya sanggul yang harus dikenakannya. Senang gitu, jadi bisa nyoba sesuatu yang baru gitu, walaupun memang agak lumayan berat lah ya. Saya takutnya nanti kalau saya lagi joget-joget ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa, tapi ini udah kenceng kok. Ayu ternyata harus membuat persiapan khusus setelah tahu akan tampil dengan mengenakan sanggul yang berat. Ayu Ting Ting harus banyak istirahat agar fisiknya sangat prima ketika tampil di konser ulang tahun Global TV itu. Banyak istirahat ya, dari tadi saya makanya tidur terus di rumah. Soalnya saya udah tahu pengen dipakai rambut kayak gini pasti bakal berat dan bikin pusing lumayan kan, karena banyak jepit-jepitan di kepala. Lumayan pusing sih, tapi kan ya sudahlah, supaya tampil beda di hari ini di ulang tahun Global TV.
Penampilan Ayu Ting Ting memang jauh berbeda dengan biasanya. Walau merasa keluar dari karakter aslinya, namun ia tak mau mempermasalahkannya. Karena Ayu tahu semua itu adalah tuntutan profesionalisme. Saya nggak biasa pakai bulu mata sampai kayak gini, gitu. Jadi colok-colok. Kian hari usia kehamilan Ayu Ting Ting tentu akan bertambah dan perutnya pun akan kian membesar. Lalu sampai kapan Ayu akan terus naik panggung? Ya sampai sekuatnya saya gitu, selagi dokter masih bilang saya mampu dan saya sehat, sayanya juga merasanya nyaman gitu, masih tetap saya jalani. Itu aja ya, berharapnya sih mudah-mudahan sampai seterusnya tetap sehat terus gitu. Hanya Ayu Ting Ting sendiri yang bisa mengukur sampai batas mana fisiknya masih mampu untuk naik panggung dalam kondisi hamil. Orang pasti terharu melihat kegigihannya dan lebih terharu lagi melihat Ayu yang dalam kondisi hamil tetap bekerja dan tak pernah didampingi suami pula. Keharmonisan rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Angie memang tengah dipertanyakan banyak orang. Bagaimana mungkin Ayu yang belum lama menikah dan hamil pula namun tak pernah didampingi oleh suaminya. Seolah pernikahannya dengan Angie hanyalah formalitas belaka karena seusai pesta, usai pula kebersamaan mereka. Sekarang kan lagi bahas ulang tahun. Nah, 3 menit lagi ya, sebentar lagi ya, soalnya udah siap-siap. Thank you, makasih. Aku pacaran sama Mas Aji juga dibilang settingan. Ya itu. Terus akhirnya setelah kita sering kayak pergi bareng gitu-gitu kebersamaan kita berdua, akhirnya mereka mulai percaya kita pacaran. Terus sekarang kita ribut yang nggak pernah di media, tiba-tiba ribut besar kayak gini dibilang settingan.